Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Ramayang Diandika, guru di SMK Negeri 6 Kota Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kembali hasil pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar tentang mengapa kurikulum harus berubah. Kurikulum merupakan titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan, karena kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional, sehingga kurikulum dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Komponen kurikulum terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau konten. Yang kedua, panduan pedagogik. Dan yang ketiga adalah panduan asesmen. Komponen-komponen itu dapat digunakan untuk mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Karena kurikulum itu bersifat dinamis dan terus berkembang, maka konten dan panduan pedagogik harus sesuai dengan kebutuhan masa kini atau masa depan. Sebagai contoh, sebelumnya seorang siswa akan pergi ke perpustakaan untuk mencari referensi dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Namun, di era digital saat ini, berbagai referensi bacaan akan mudah mereka jumpai melalui internet tanpa harus pergi ke perpustakaan. Tidak hanya itu, proses pembelajaran saat ini tidak terpaku dalam satu tempat yang sama. Namun, dengan menggunakan jaringan internet, kita dapat melakukan proses pembelajaran secara virtual di tempat yang berbeda. Sebelum era revolusi 4.0, cita-cita yang kita ketahui hanya sebatas dokter, polisi, tentara, atau tentu saja jadi guru. Namun kini, pilihan cita-cita yang ada lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Ada yang ingin menjadi ilustrator animasi karakter kartun, menemukan software komputer, pengembang aplikasi dan game, bahkan menjadi gamer atau YouTuber. Perubahan-perubahan tersebut hanyalah sebagian contoh yang tentu membuat kita sadar dunia ini ternyata memang terus berubah. Sebagai guru, kita harus belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong variatif dan sulit dipisahkan dengan media sosial. Keadaan ini bisa dimanfaatkan oleh guru untuk menetapkan tujuan pembelajaran yang sesuai. Oleh karena itu, kurikulum yang diselenggarakan harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Guru terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Orang tua terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Begitu juga pemerintah daerah dan pusat, serta semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Merekalah yang disebut sebagai 3 pilar pendidikan. Oleh sebab itu, ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan. Oleh karena itu, semua pihak harus berkolaborasi maksimal untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Demikianlah pemaparan dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.